Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bisa berbincang dalam obrolan di dapur redaksi, membaca berita di balik berita, off the Hmm. record. Dan masih ditemani oleh Mbak Agi dan saya. Ya, Mbak Agi. Oke, mudah-mudahan selalu sehat ya, Mbak Agi ya. Nih, iya ya Mas Hersu. Ini kayaknya makin seru nih Mas Hersu, apa pertarungan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Iya, iya, Dan iya. juga apa namanya di media para relawan ini sudah mulai berkonsolidasi gitu. Ya, 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 betul. Walaupun saya sendiri juga sebelumnya membuat konten bahwa memang Anies unggul ini di Jakarta gitu, tapi bahwa potensi dia akan dicurangi lagi seperti skenario di Pilpres 2024 kemarin itu sangat mungkin. Walaupun ada kabar baiknya itu mungkin tidak seintensif sebelumnya karena Jokowi kan sudah tidak jadi presiden lagi ketika pilkada nanti, yakni pada tanggal 27 November gitu ya Mbak Aki. Betul, iya iya. Kan memang penetapannya itu tanggal 22 September ya. Setelah itu maka 27 November. Nah, Jokowi sementara Oktober ya. Jadi Ya. sebulan sebelum 27 November karena tanggal 20 Oktober. Nah, ini sangat-sangat menarik Mas Yersu. Apalagi perkembangan terakhir ini Golkar mengakui bahwa elektabilitas dari Ridwan Kamil yang pada saat bulan Januari lalu begitu kan belum muncul nama Anies pada bulan Januari lalu untuk Cagup Jakarta yaitu masih 30% gitu. Sementara sekarang ini namanya terus merosot setelah muncul nama Anies dan juga ada tetap kalau di survei itu nama Ahok tetap muncul begitu ya. Ya, dan pernyataan ini kan justru disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Jadi saya kira ini Mhm. pelan-pelan Golkar mulai membuat apa emergency exit itu ya, pintu darurat untuk check out gitu untuk Ridwan Kamil check out dari Jakarta. Karena kalau ini kalau dia terus memaksakan di Jakarta seperti juga keinginannya Jokowi, saya kira dia bisa boncos gitu Golkar ya, Mbak kalah di nanti kalah di Jakarta dan nggak dapat di Jawa Barat. Nah, saya kira ini kalau kita lihat ini mulai banyak sekali petinggi-petinggi Golkar memberikan semacam justifikasi gitu bahwa mereka itu akan lebih diuntungkan kalau tetap di Jawa Barat. Dan saya kira lembaga-lembaga survei saya tidak tahu apakah itu juga memang pernyataan murni atau memang ada orderan gitu yang juga mengingatkan Golkar untuk tidak memaksakan diri maju di Jakarta begitu karena peluangnya menang di Jawa Barat itu lebih besar begitu. Tapi kalau saya lihat memang kenapa kemudian saya mikir kenapa selalu Golkar mengkaitkan ini dia ingin mendapatkan efek ekor jas atau kotel efek dari pencalonan Ridwan Kamil di Jawa Barat karena ternyata memang kalau hasil pemilu kemarin itu Mbak pemilu legislatif itu perolehan suara Golkar itu naik cukup tinggi di Jawa Barat. Kalau dari akumulasi suara dia paling tinggi, Mbak, suaranya itu. Dia di atasnya Gerindra. Cuma memang dari sisi jumlah kursinya itu dia tetap ada di bawah Gerindra tapi naik naik signifikan dan begitu juga di DPR RI. DPR RI itu kemarin mereka dapat dari sebelumnya 13 jadi 17 kursi kalau tidak salah. Ingat saya ya. Dan kalau 17 kursi itu dari 102 kursi yang ada di secara nasional, itu kan berarti sekitar 16,7% begitu. Jadi mereka betul-betul nggak mau dong gitu terus-menerus nurutin Jokowi tapi kemudian dia boncos kan begitu. Tapi kan pasti juga pertanyaan orang, kenapa ya selama ini kok ternyata sampai di akhir masa jabatannya Jokowi kok masih bisa diatur-atur oleh Jokowi ya Golkar ini padahal Golkar adalah tempat tokoh apa senior gitu ya, tokoh-tokoh politisi Golkar senior kita sebut di situ ada Pak Luhut Panjaitan, ada Abu Rizal Bakri, ada Agung Laksono kan ketika dulu Jokowi itu masih jadi pengusaha mebel di Solo, mereka ini udah jadi tokoh nasional. Tapi sekarang kok semua tiba-tiba nurut saja dan lagi berusaha nih kelihatannya di Jakarta mau coba ngeles dari Jokowi gitu. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau seandainya kita melihat dari beberapa survei, hasil survei gitu ya, untuk elektabilitas yang seperti dikatakan Mas Hersu tadi, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa setelah munculnya nama Anies dan Ahok begitu ya, walaupun Ahok ini tidak sampai saat ini juga tidak dicalonkan begitu ya oleh belum atau entah bagaimana, entah dicalonkan di tempat lain. Tapi yang jelas kalau kita tahu penugasan Ahok sekarang kan sebagai guru begitu ya Mas Hersu di sekolah PDIP. Nah, kemudian kalau melihat dari elektabilitas tadi, beberapa lembaga survei begitu misalnya bulan Januari begitu
nama Ridwan Kamil itu ada di atas, sementara nama Anies itu ada di nomor 2 dan kemudian berikutnya adalah Ahok dan sebagainya, begitu itu angkanya itu cukup tinggi Mas Hersu. Ridwan Kamil misalnya ada bertengger di angka 30%, sementara Anies 29, sekian persen. Jadi bedanya hanya 0, sekian persen begitu ya. Tapi sekarang setelah nama Anies ini maju dan kemudian juga diusung oleh PKB, lembaga survei ada yang menyebutkan bahwa turun memang cukup signifikan ya untuk elektabilitas dari Ridwan Kamil itu ke angka sekitar 13% dan kemudian Anies di hampir 25%. Jadi elektabilitas Anies ini hampir 2 kalinya. Nah, sementara kalau saya membaca laporan dari Tempo ya yang mengutip dari narasumber dari Istana, kan Istana juga terus melakukan survei untuk ini Mas Herzu. Ternyata malah jauh lebih ini lagi bedanya sangat jauh. Ternyata Anies saat ini setelah dimunculkan namanya oleh PKB itu antara 35 sampai 40%, dikatakan hampir 40%. Itu kan sangat-sangat tinggi ya untuk elektabilitas besar itu. Dan kemudian untuk Ridwan Kamil itu di belasan persen saja, sekitar 15%, dan yang menyedihkan adalah elektabilitas dari Kaisang hanya sekitar 2 sampai 3%. Jadi ini jauh banget, kalau seandainya pun mau diusung ini susah betul, berat gitu ya. Seperti kata Mas Yesus, bisa berboncos-boncos ini RK di Jakarta begitu, walaupun ada bantuan bansos, walaupun ada bantuan buzzer apa dan sebagainya. Kan memang sebelumnya seperti misalnya Habibur Rahman begitu ya dari Gerindra, politisi Gerindra mengatakan bahwa tapi kan di Jakarta Anies kemarin Pilpres kalah begitu ya. Sudah kalah ya kalah, pokoknya kalah. Tapi memang kalau kita melihat komposisi di Jakarta itu ditambah dengan suara dari luar negeri kan Mas Hersu. Sementara DPT di Jakarta itu hanya sekitar 8.250.000-an begitu ya. Dan kemudian itu sudah termasuk DPT luar negeri yang mencapai 1.700.000 sekian gitu. Ini kan 1.700.000 itu suara yang sangat signifikan gitu, dan kita tahu untuk yang DPT yang di luar negeri tersebut begitu ya, itu sudah ada provinsi. Kalau seandainya 1,7 juta itu ada provinsi yang DPT-nya juga sebesar itu begitu Mas Hersu. Jadi tambahan yang cukup besar gitu. Sementara kalau yang sekarang ini untuk Pilkada Jakarta itu kan murni memang suara di Jakarta saja. Jadi kalau seandainya suara 02 gitu ya, di luar kan juga memenangkan itu suaranya ketika Pilpres kemarin dikurangi itu. Kemudian Mas Yesus pernah menyebutkan dikurangi suara akibat dari bansos dan sebagainya begitu kan. Ya, ya. Jadi suara Anies ini memang apa namanya, kalau seandainya Istana khawatir itu wajar begitu. Ya, karena kemarin selisihnya itu hanya 38.000 selisihnya Anies dengan Pak Prabowo. Dan jangan lupa di sini ada faktor PDIP. Iya kan, yang waktu itu Ganjar Mahfud yang memperoleh sekitar 17% suara juga di Jakarta, dan ada tanda-tandanya kan kelihatannya mereka juga akan bergabung dengan Anies meskipun ini masih cair begitu. Saya kira ini Golkar lebih realistis ya dalam soal itu ya. Kenapa mereka kemudian betul-betul seperti maju mundur gitu ya. Ini kan ngulur waktu sebenarnya gitu, karena kalau kita lihat kan yang pertama kali kemudian mempublishnya ke publik itu bahwa akan mengusung Ridwan Kamil setelah pertemuan waktu itu kan Gerindra duluan begitu ya. Gerindra ini dimunculkan nama Ridwan Kamil setelah sebelumnya heboh soal poster Budi Jiwandono dengan Kaisang ya, pada waktu itu dikirakan akan maju ke Pilkada Jakarta, dan yang memasang poster itu, mengunggah poster itu bukan main-main Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Raffi Ahmad gitu ya, yang itu adalah sahabat Kaisang begitu. Tapi tidak lama kemudian kan Budi Satrio sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak akan maju di Jakarta karena dia sudah dipanggil oleh Pak Prabowo, dia diminta untuk terus fokus di DPR. Nggak lama kemudian muncul Ridwan Kamil dipanggil oleh Pak Prabowo, dan itu muncul pernyataan itu. Sebelumnya juga Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Jokowi juga kan, gitu ya Mbak Agina. Ini memang saya kira kalau bagi Gerindra masuk akal dia kalau kemudian dia tetap memasang masang Ridwan Kamil, karena dia sebenarnya mengincar Jawa Barat. Kan gitu. Kalau Gerindra sendiri kan nggak punya lah kader yang juga bisa, katakanlah kalau dari keluarganya Pak Prabowo terus berhadapan dengan Anies ya jauh, untuk soal elektabilitasnya lebih berat lagi. Sementara kalau di Jawa Barat ini kan sebenarnya dia ingin mencalonkan Deddy Mulyadi yang mantan kader Golkar yang sekarang juga malah pindah ke Demokrat begitu. Nah, kalau kemudian Ridwan Kamil bisa dipindahkan ke Jakarta,
ya Mhm. peluang Deddy Mulyadi itu besar untuk menang di Jawa Barat, meskipun belum tentu. Kalau kemudian muncul figur baru yang cukup kuat, saya kira mungkin itu bisa jadi ancaman. Tapi bagi Gerindra, yang penting Ridwan Kamil tidak berlaga dulu di Jawa Barat. Gitulah kira-kira ini baku aturnya di situ, Mbak Agi. Iya, betul. Jadi ini memang dilema betul ya buat Golkar. Jadi dia harus menghadapi Pak Jokowi dan juga harus menghadapi Pak Prabowo begitu Ya. kan. Nah, sementara kalau seandainya dia mengikuti skenario dari Kim begitu dari para ketua umum tersebut, bisa jadi dia tidak mendapatkan dua-duanya begitu. Sementara kalau di Jawa Barat dia kemungkinan besar akan mendapatkan kursi gubernur yang diisi oleh Ridwan Kamil yang sampai sekarang pun para lembaga survei dan juga para pengamat begitu ya. Saya rasa sampai sekarang nih lembaga survei ini masih masih bisa kita ya sekian persen lebih banyak kita bisa percaya lah Mas Hersu begitu ya. Melihat Penting melihat ini. kondisi saksi Ya, iya, ini karena masih belum intens begitu kan ya. ya, ya, ya. Dan untuk di Jawa Barat katanya Ridwan Kamil itu elektabilitasnya masih 25% begitu dan Hmm, approval ratingnya lebih tinggi lagi tentu. Dan ya, Deddy Mulyadi suaranya jauh di bawah dari Ridwan Kamil. Jadi sudah pasti kalau dia berlaga sekarang dan ini pengamat juga menganjurkan supaya biaya tidak terlalu besar dan tidak perlu berdarah-darah Golkar memenangkan itu mereka menyarankan agar Ridwan Kamil maju saja di Jawa Barat. Nah, sementara kalau Ridwan Kamil maju di Jawa Barat susah nih Gerindra juga di Jakarta. Siapa untuk menyaingi ya. Anies Baswedan begitu kan? Ya, ya, ini penting Mbak Agi untuk tadi memberi disclaimer mengapa bolak-balik Iya. ngutip lembaga survei. Oke, ya, ya karena memang sekarang belum kalau nanti mereka ini sudah masing-masing udah dapat kontrak gitu dengan para kandidat, nah itu Betul. udah mulai mulai sekarang ini kan semacam apa ya masih penjajakan pemasaran aja lah sekarang kan begitu ya. Dan memang nantinya kalau sudah kemudian mereka masing-masing dikontrak oleh kandidat ya kita tidak terlalu percaya lagi dengan hasil lembaga survei itu karena sebenarnya memang survei-survei itu sejauh ini harus kita mesti ngomong bahwa teman-teman itu bagus-bagus latar belakangnya juga bagus-bagus sebenarnya mereka juga dengan latar belakang akademisi yang bagus. Tapi ketika kemudian mereka menjadi konsultan dari kandidat, nah itu yang kemudian jadi lembaga surveinya jadi berubah yang tidak bisa kita percaya kan gitu. Dan dalam soal ini saya kira betul apa bahwa Ridwan Kamil kalau dihadapkan dengan Anies Baswedan di Jakarta ya dia pasti mikir Ya. berkali gitu. Tapi tadi ada menurut saya yang justru kita menarik dalamnya yang ada tadi singgung tadi kok mereka tetap menurut sama Pak Jokowi dalam situasi semacam ini gitu itu yang menarik padahal kan Golkar sebenarnya sudah nurutin Pak Jokowi itu seperti yang di mana di Medan dia dengan di Sumatera Utara soal Bobi kan udah pokoknya udah sepenuhnya Golkar dukung Bobi lah begitu. Kenapa kok masih mereka kelihatannya bingung tidak bisa berani tegas gitu menyatakan enggak gitu. Iya iya, betul sekali. Jadi ini memang kalau Golkar sendiri saya rasa ya, karena ya kita tahu kemarin untuk kandidat untuk Pilpres begitu, walaupun Golkar ini partai yang besar, tapi kan nama Pak Airlangga saja tidak bisa muncul gitu ya. Jadi mereka dari sekarang ini saya rasa mereka mulai sama dengan yang lain-lain partai yang lain juga, mereka mulai menyusun strategi untuk 2029 begitu kan. Jadi setidaknya kalau seandainya Ridwan Kamil ada di Jawa Barat akan dapat tuh di Jawa Barat begitu kan. Dan itu untuk ya seperti kata Ahmad Doli Kurnia nanti akan ada kotel efek begitu. Padahal itu masih jauh sekali, tapi dia meyakini itu karena pada saat Golkar sekarang naik begitu ya suaranya di Jawa Barat itu antara lain juga ada kotel efek dari Ridwan Kamil kemarin begitu. Dan kemudian untuk di Jakarta ini menarik juga bahwa Ahmad Doli Kurnia begitu tersirat dia membantah pernyataan dari Zulkifli Hasan gitu Mas Hersu. Karena Zulhas kan mengatakan bahwa ada pertemuan betul yang ternyata akhirnya ketahuan pertemuan terjadi pada tanggal 28 Mei lalu antara Pak Jokowi dengan para ketua umum dari Kim begitu Koalisi Indonesia Maju dan diklaim oleh Zulhas yaitu bahwa sudah sepakat memajukan nama Cagup, hanya Cawagupnya yang belum sepakat begitu. Sepakat disepakati oleh para ketum. Tapi ternyata dari Ahmad Doli Kurnia ini mengatakan bahwa ya kalau sepakat itu artinya kan sudah setuju, tapi ini kan belum, karena kami masih akan melakukan survei
lagi begitu kan, dan itu akan selesai nanti pada saat bulan Agustus, dan paling lambat adalah bulan Juli nama itu sudah mulai digodok begitu, sudah mulai mengerucut apakah Ridwan Kamil ini betul-betul akan ditugaskan di Jakarta ataukah di Jawa Barat. Tapi kalau melihat nada-nada dari apa yang dikatakan, apa iya dia akan mengorbankan partainya begitu kan untuk suara, untuk mengawal suara di Jawa Barat begitu, dan kemudian menyerah kepada Gerindra. Gerindra ini kan artinya dia mendapatkan ini yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Sudah pasti Deddy Mulyadi begitu kemungkinan besar walaupun namanya di bawah RK tapi akan naik, kemungkinan besar akan terpilih, dan kemudian di Jakarta kemungkinan dia juga akan memajukan untuk menjadi cawagupnya, walaupun sampai sekarang dia masih mempertimbangkan, katanya terakhir ini Habibur Rahman mengatakan mempertimbangkan nama Kaisang. Tapi Kaisang kan juga kalau seandainya Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, saya rasa dia juga tidak percaya diri ya Mas Hersu, karena elektabilitas dari Kaisang pun sekarang masih 2-3%. Itu elektabilitas yang sangat rendah, dan kemudian tingkat penolakannya juga tinggi untuk di Jakarta ini. Ya, kecuali kalau Pak Jokowi itu masih jadi presiden, saya kira pasti Ridwan Kamil dan juga Golkar akan firm maju begitu ya Mbak. Tapi kalau sekarang mesti tengok ke kiri kanan ke belakang itu loh, kemana Pak Jokowi dan nggak ada yang ngomong kan Gibran, saya kira nggak bisa seperti kemarin ketika ketemu Prabowo yang menyatakan tenang Mas RK, saya sudah ada di sini, itu kan nggak bisa sekarang dia kan. Bagaimanapun dia cuma ban serep. Jadi saya kira ini menarik, dan ini kan juga ada persaingan tetap saja ada persaingan di dalam koalisi, partai-partai koalisi ya Mbak Agi. Dan kita lihat misalnya peran Demokrat bagaimana di sini kan, Demokrat kan juga berkoalisi, dan diam-diam sebenarnya antara Gerindra dengan Golkar ini juga punya hitung-hitungan sendiri Mbak, karena kalau dari sisi hasil pemilu legislatif kemarin itu ya memang Golkar ini paling banyak itu dapat posisi ketua-ketua ketua DPRD di daerah dan sebagainya. Belum lagi nanti soal peta kepala daerah, jelas kepala daerah Golkar itu lebih banyak dibandingkan dengan Gerindra, dan ini kan penting strategis untuk pemilu berikutnya gitu. Kalau ada kaitannya itu dari sisi itu, bagaimanapun seorang kepala daerah kan sangat menentukan juga dalam pemilihan legislatif pada periode berikutnya. Jadi kalau ada wilayah seperti Jawa Barat begitu misalnya, sekarang ada potensi dikuasai oleh Golkar, dan kemudian Golkar diminta untuk melepas, ya Golkar juga pasti mikir-mikir kan begitu, karena buat mereka ini partai-partai ini tahu sebenarnya ya persaingan di Jakarta ini kan sebenarnya kepentingan Pak Jokowi untuk Pilpres 2029 gitu, walaupun sebenarnya Pak Prabowo juga mungkin masih ya kalkulasinya secara teori masih bisa maju lagi pada tahun 2029, tapi rasanya sih yang lebih berkepentingan kalau dikalkulasi apakah Pak Prabowo akan maju lagi atau Gibran yang akan maju, saya kira pasti lebih pada Gibran yang berkepentingan lebih maju. Dalam hal ini Pak Jokowi lebih punya kepentingan gitu ketimbang Pak Prabowo. Iya, betul sekali Mas Irsu. Pak Prabowo nanti kan sudah menjadi presiden begitu ya, dan itu sudah mulai bekerja juga untuk 2029 begitu kan. Jadi ya sementara Pak Jokowi kalau seandainya Kaisang tidak menjabat begitu Mas Irsu, artinya dia hanya mengandalkan Bobi begitu. Ini kemungkinan besar Bobi ini sudah sudah dijagokan oleh banyak partai ya di Sumut begitu. Kemungkinan besar hanya Bobi dan Gibran, sementara Gibran juga posisinya hanya sebagai wakil presiden begitu ya, Mas Hersu selalu sebut sebagai sebagai ban serap begitu. Ya. Karena Bobi kan nanti katakanlah dia nanti terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara, tapi potensi dia untuk didongkrak ke nasional tuh saya kira masih jauh berat lah ya, situasi semacam itu gitu. Jadi itu semua konsep ini menarik Mbak untuk mencermati peta-peta ini. Jadi jangan hanya melihat soal Anies dengan Ridwan Kamilnya, tapi harus melihat juga di internal koalisi 02 ada kepentingan Pak Jokowi, ada kepentingan Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo nanti pada tahun 2009 itu udah 78 tahun loh usianya, karena beliau kan ini ntar lagi 73 tahun begitu ya. Jadi nanti 78 tahun dia cukup lanjut untuk untuk maju menjadi calon presiden. Ini juga menarik untuk disoroti, dan kemudian juga ada kepentingan Golkar yang dia juga meskipun tidak berani secara terbuka ngomong, tapi ini mulai tanda-tanda udah mulai cari pintu darurat ini untuk ngomong, untuk nolak apa maunya Pak Jokowi kan gitu kelihatannya. Mulai yang Anda tadi sebutkan soal
bagaimana Doli Kurnia itu memaparkan fakta-fakta survei. Kan biasanya sebenarnya survei itu etikanya sebenarnya tidak akan disebutkan kalau dia masih kalah. Etikanya survei itu disebutkan kalau dia menang gitu. Tapi ini terbuka sejak awal dia ngomong bahwa ini kalah surveinya lagi, berarti kan udah jelas siap-siap check out itu Golkar di Jakarta itu. Iya, dan ini yang pasang badan adalah Ahmad Doli Kurnia yang kalau di DPR juga dia cukup vokal. Jadi dia pasang badan untuk Pak Erlangga ya. Kalau Pak Erlangga kita melihat walaupun ya kita masih melihat lagi perkembangan yang akan datang, tapi tidak berani sebelak-belakan seperti Ahmad Doli Kurnia begitu kan Mas Hersu. Dan kalau seandainya kita melihat situasi saat ini di lapangan maupun di medsos, itu memang sudah pendukung Anies itu sudah mulai terkonsolidasi Mas Hersu. Seru begitu kalau kita membaca gitu ya komentar-komentar itu bangkit kembali. Yang sebelumnya komentar-komentar soal misalnya ada unggahan Anies atau apa begitu kan lesu, banyak sekali yang lesu. Tapi sekarang setiap kali ada unggahan itu bisa sampai ribuan. Bahkan Panji yaitu salah satu komika Panji Pragiwaksono ya, itu menjadi trending pada hari ini Mas Hersu. Itu karena dia mengunggah ada semacam tapping lah begitu ya, wawancara dengan Pak Anies Baswedan begitu, dan dia membuat sebuah program namanya Skakmat kalau tidak salah. Jadi keduanya berhadapan dan kemudian sambil bermain catur tapi kemudian sambil diwawancara. Dan wawancara ini menarik sekali. Kutipan-kutipan dari Anies itu juga menjadi viral dan menjadi trending di X maupun di Instagram dan juga di TikTok. Jadi begitu muncul sosok Anies ini menjadi ramai Mas Hersu, dan apa ya, situasi sudah mulai panas gitu, terutama untuk di Jakarta. Yang kita tahu belakangan ini itu kan ada semacam TikTok begitu kan, maksudnya TikTok pembicaraan begitu, ketika PKB yaitu ketua DPW-nya Pak siapa? Pak Ilyas namanya, Hasbialah Ilyas ya Mas Hersu ya. Hasbialah Ilyas ya. Hasbialah Ilyas yang dia mengkritik soal situasi di Jakarta yang katanya belakangan ini setelah Anies tidak menjabat itu semrawut begitu. Dia mencontohkan misalnya ada kali di dekat rumahnya itu sekarang sudah tidak sejernih dulu lagi. Terus kemudian situasi kondisi yang lainnya juga menurut dia itu semrawut. Soal misalnya dia mencontohkan salah satu contoh itu soal lansia begitu, yang kartu lansia dipotong 300.000, kemudian KJP Jakarta Pintar yang sampai belakangan ini juga belum cair juga begitu juga, bahkan rumah ibadah dan juga pengurus rumah ibadah begitu katanya dipotong 50% begitu Mas Hersu, gajinya per bulan atau bantuannya begitu. Nah, yang seperti itu tidak terjadi di zaman Anies begitu, tapi terjadi di zaman PJ Pak Heru Budi, dan juga belum lagi apa ya, suara-suara dari komunitas-komunitas, misalnya dari komunitas pesepeda atau goes begitu Mas Hersu, yang mereka mengharapkan kalau seandainya Anies terpilih maka akan ada anggaran lagi untuk jalur sepeda dihidupkan kembali begitu. Belum lagi dari Kampung Bayam, komunitas Kampung Bayam yang mengatakan bahwa kalau seandainya Anies nanti naik lagi, maka mereka sangat berharap bahwa masa depan mereka akan lebih pasti, dan kemudian Anies pun juga menjanjikan kan tinggal dikasih kuncinya saja mereka nanti. Jadi ini seru betul masyarakat Jakarta menanggapi hal tersebut begitu. Dan Heru Budi tampaknya juga kalau saya lihat kepanasan ini Mas Hersu karena dia menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Hasbialah Ilyas tersebut. Dia mengatakan ya kemungkinan semrawut itu karena selama 5 tahun kali misalnya di dekat Pak Hasbialah Ilyas tersebut tidak diurus oleh Anies begitu. Jadi jadi saya rasa ini makanya banyak sekali komentar soal itu begitu. Apa sih maksudnya, orang pada bingung begitu kenapa Pak Heru Budi mengatakan demikian gitu. Padahal banyak sekali memang justru program Anies yang dipangkas begitu. Dan yang paling menarik kan yang terbaru ya soal penghapusan PBB untuk bangunan-bangunan yang di bawah 2 miliar gitu, yang di eranya Anies itu tidak harus bayar PBB, sekarang justru dihidupkan lagi oleh Heru Budi kan. Dan ini saya kira rame gitu, ada yang nulisnya bahwa dimulai diinisiatifi oleh Ahok, dieksekusi di era Anies, dan dibatalkan oleh Heru Budi. Itu rame juga Mbak Agi. Iya ya, itu rame sekali Mas Hersu. Karena memang dulu konsepnya Ahok kan di bawah 1 miliar tidak ditarik PBB begitu ya. Kemudian ditingkatkan oleh Anies yaitu di bawah 2 miliar itu tidak perlu membayar PBB alias 0 gitu. Kalau saya lihat sekarang ini di media sosial, wah saya ada 700 atau 600 katanya PBB-nya begitu. Setiap tahunnya yang harus dibayar, dan sekarang mereka harus menyediakan itu. Tapi memang kata Heru Budi menjawab hal ini adalah untuk sistem
sistemnya progresif gitu. Jadi untuk rumah kedua, jadi kalau mereka memiliki rumah yang pertama, maka itu akan digratiskan. Jadi kalau misalnya punya rumah kedua atau ketiga, itu yang lebih tinggi PBB-nya itu yang digratiskan. Nah, sementara untuk rumah kedua dan ketiga itu mereka harus membayar. Dan kalau dulu alasan atau dasar dari aturan yang dibuat Anies itu kan karena memang ya seperti kita tahu Mas Hersu, seperti di Menteng tadinya itu kan banyak sekali yang masyarakat biasa yang bisa memiliki rumah di Menteng. Tapi seiring dengan inflasi rumah makin tinggi, sementara warga di situ banyak yang sudah masuk ke masa pensiun, sehingga mereka tidak bisa membayar PBB tersebut sehingga harus menjual rumahnya. Dan yang kalau kita lihat memang sekarang suasana di Menteng itu sudah beda dari sekitar 10 tahun 20 tahun yang lalu begitu. Jadi sudah masuk ke tangan banyak ya kaum taipan gitu, pengusaha besar yang memang sanggup untuk membayar PBB. Nah, sebagai konsekuensi dari itu artinya memang Pemda atau Pemprov itu memang berkurang pendapatannya ya Mas Hersu. Tapi memang begitu alasannya bahwa supaya mereka tidak terusir dari rumahnya begitu ya, Ya, alasannya dan demikian. terutama kan dibebaskan pada waktu itu para keluarga-keluarga pahlawan, begitu ya, keluarga tokoh dan keluarga pahlawan yang saya kira itu penghormatan gitu terhadap para keluarga pahlawan yang ada di sekitar itu sehingga tidak terusir dari rumahnya. Kalau enggak ya memang kemudian nanti tidak di pasar bebas. Itu yang siapa yang paling punya duit paling banyak ya dia yang bisa membeli di situ. Dan itu memang sudah kelihatan seperti Anda sebut tadi, suasana di Menteng berbeda. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies memang harus mau tidak mau kita ini bukan mau kampanye soal Anies, tapi ada dasarnya, ada filosofisnya, ada idealismenya gitu. Sementara Heru Budi kelihatannya ini yang mikirnya bahwa pendapatan kurang harus mulai pungut aja semua yang bisa, dia tidak tahu bahwa yang kemudian bisa bayar ya orang yang punya duit, para taipan gitu yang punya duit kan begitu. Dan saya kira apa yang terjadi pada Heru Budi ini tragis sebenarnya Mbak Agi. Kan kita tahu sebenarnya meskipun tidak terucapkan mengapa kemudian Heru Budi yang sebenarnya levelnya waktu di Jakarta itu masih eselon 2 kemudian dikirim balik ke situ, kemudian dia menjadi gubernur kan begitu ya. Nah, ini kan dia kelihatannya kan tugasnya untuk bersih-bersih, untuk menghilangkan jejaknya Anies Baswedan sebenarnya begitu. Tapi yang terjadi justru ketika dia mulai ngambilnya salah langkah ya. Bagaimana kalau kemudian jejaknya memang bagus tiba-tiba kemudian dia ubah, termasuk yang mulai geger awal tuh seingat saya jalur sepeda ya kalau nggak salah pertama kali ribut itu. Jalur sepeda, terus kemudian Mas Hersu ingat yang viral sekali itu adalah soal pemangkasan KJP, Oh iya Kartu iya. Jakarta Pintar, di mana ada ribuan anak ini yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya, menangis sampai berhari-hari itu viral begitu. Ya, ya. Dan kemudian ini memang yang dipangkas adalah pendapatan untuk mereka yang ada di kaum yang memang masuk ke dalam kategori miskin begitu Mas Ya. Hersu. Mungkin kalau saya yang dipangkas itu menengah ke atas masih tidak terlalu rame, tapi ketika ini yang menjerit memang mereka anak-anak orang miskin misalnya, dan kemudian juga para penjaga rumah ibadah gitu yang tadinya kecil gajinya kemudian mendapatkan pendapatan lebih sampai 1,5 juta per bulan, itu kan sangat signifikan untuk mereka begitu. Oke, saya kira ini sebenarnya kita makin asik melihatin apa yang terjadi di Jakarta ya. Walaupun saya juga tadi mengingatkan bahwa pasti akan ada upaya-upaya untuk tetap mencurangi Anies Baswedan gitu. Tapi sekarang persoalannya kan bahwa Pak Jokowi tidak lagi ada tidak ada di kursi kepresidenan kan. Kalau dulu kan aktor intelektualnya lah begitu disebutnya yang ada di istana. Tapi penghuni istananya kan berubah gitu, udah berganti nantinya gitu pada pilkada itu. Oke, ada topik lain yang perlu kita bahas selain soal gubernur di Jakarta, Pak? Mungkin sedikit saja itu soal haji ya Mas Hersu, kita miris ya melihatnya. Sedih Mas Hersu melihat fasilitas haji, terus sebelumnya kan ada makanan basi yang kemudian harga makanan per pak begitu ya untuk makan siang yang seharusnya kalau tidak salah 15 real ya, 1 real kan 4.300 atau berapa gitu, dan ternyata kalau dikurskan sekitar 65.000, tapi ternyata dinilai yang diberikan kepada jamaah itu hanya sekitar 8 sampai 10 real. Jadi sekitar 35 sampai 45.000. Ini kan kasihan sekali, dan kemudian dilukiskan oleh tim pengawas haji dari DPR itu isi makanannya itu hanya nasi dan kemudian tanpa sayur dan kemudian sepotong ikan misalnya seperti itu. Jadi padahal mereka harus banyak makan protein dan sebagainya begitu. Jadi ini memang menyedihkan, apalagi yang terakhir kabar tambahan kuota haji yang 20.000 itu hampir 50%-nya diberikan kepada mereka yang para orang kaya begitu Mas Hersu ya, dan bukan padahal itu
Ya, ONH plus begitu. Padahal maksudnya itu kan untuk mengurangi masa tunggu dari mereka betul. yang harus berhaji secara reguler. Jadi saat ini memang dari DPR yang kabar terakhir mereka ingin membuat pansus gitu, panitia khusus Ya. untuk masalah ini. Jadi jika ada kesepakatan dari Kemenak begitu ya dengan DPR yang tadinya hanya 8% dari 20.000 itu yang bisa digunakan oleh ONH plus, tapi ternyata pada kenyataannya hampir 10.000, hampir 50%. Ya ini jelas-jelas berbeda dengan kesepakatan tersebut yang Ya. harusnya hanya 1.600 ya Mas Hersu. Jadi ada memang aroma-aroma tak sedap lah di situ. Ya kita tahu kalau ini kemudian dialihkan ke ONH Plus dan kemudian itu jadi haji furoda, itu harganya gila banget Mbak Agi. Ya kan? Karena ini kan mereka berarti nggak perlu antrian lagi kan kalau ONH Plus juga tetap ada antriannya, tapi memang nggak selama ONH biasa begitu Mbak Agi mungkin 5 sampai 9 tahun gitu. Tapi kalau furoda kan bisa berangkat hari itu juga, artinya tahun itu juga begitu dan itu makanya kemudian harganya mahal. Jadi wajar kalau kemudian ini eh, Lulu Nur Hamidah ini dari PKB itu membuat semacam press release hari ini ya, dia mengingatkan itu bahwa itu harus dibuat seperti ada tadi disebut pansus harus diselidiki karena aroma korupsinya itu ada di situ dan selama ini kan citra dari Departemen Agama ini sendiri kan memang sangat buruk ya dalam hal-hal semacam ini dan yang menarik juga komentar dari Menteri Agama Yakut Kolil-Qomas ya ketika kalau mendapat di apa ada laporan dan kemudian juga tim pengawas itu menemukan fakta di Mina itu tendanya berjalan hanya berapa radius ada yang sampai pingsan ketika mau kamar mandi dan sebagainya. Dia cuma menyatakan bahwa ya di Mina memang seperti itu gitu. Saya jadi teringat dulu ketika misalnya saya haji begitu ya Mbak Agi kan kemudian bis antaran jemputnya dan sebagainya itu mengalami keterlambatan yang luar biasa dan kemudian orang Departemen Agama selalu mengingatkan bahwa ini masyakilah ya ini memang ini hal yang memang kesulitan yang biasa dalam di haji ya jadi kita diminta bersabar. Saya bilang ini urusannya bukan soal bersabar atau tidak, ini urusan soal profesional atau tidak. Itu yang sering kita kan mereka selalu berkilah ini harus dalam urusan ibadah itu harus bersabar. Ini tuh dua hal yang berbeda antara bersabar dengan nggak profesional itu kan beda banget kan gitu. Iya, apalagi ongkos naik haji sekarang kan sudah naik tinggi ya Mas Ya, Hersu. Sudah 90 juta sekian gitu, walaupun 40%-nya itu memang disubsidi dari hasil dana begitu yang apa namanya yang disimpan oleh dikembangkan, ya dikembangkan yang menurut saya. dikembangkan gitu Sebenarnya hasil istilah dana. subsidi itu tidak tepat juga karena itu kan duitnya Iya orang. betul. Karena dananya sendiri ya, mereka sendiri yang menabung begitu. Jadi ya selayaknya kalau seandainya ongkos sudah setinggi itu begitu kan, kita bisa membandingkan dengan Malaysia. Malaysia kan juga begitu, tapi mereka bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik begitu. Saya membayangkan kalau seandainya di toilet saja digambarkan itu harus mengantri selama 2 jam. Itu kan sudah ya bisa jadi mohon maaf itu keburu keluarlah begitu di tempat begitu. Itu yang membuat situasi menjadi tidak menyenangkan dan dikatakan di sana di sekitar toilet itu memang akhirnya itu kumuh begitu ya Mas Dulu Hersu. kumuh dan kumuh, Mbak. Dan Luar saya pada biasa. waktu dibisikin oleh seorang teman Mas, kalau mau ke toilet yang bersih, numpang aja di tempatnya haji dari Malaysia. Katanya begitu. Dan memang Iya, ya betul. toilet-toilet di perkemahannya haji Malaysia itu lebih bersih daripada di toilet kita. Pasti nanti kan beralasan lagi kan ya kan mereka jumlahnya orang sedikit. Jadi bisa gampang ngurusnya. Pasti selalu ada alasan-alasan pembenar gitu. Oke. Iya iya iya. Ya kalau yang sebelumnya dulu ketika, ada keterlambatan begitu kan pengiriman untuk makan siang misalnya, dan itu ramai sekali itu kan, Menteri Agama kita mengatakan bahwa saya tidak akan makan sebelum jemaah haji itu makan. Wah itu sepertinya heroik sekali begitu ya, tapi sekarang kita sayangkan kalau seandainya hari itu kemudian dikatakan sebagai hal-hal yang normal, ya kita harus sabar begitu. Jadi artinya, tapi, kita tidak tahu Mas Hersu ini untuk pansus sepertinya memang sudah ada suara juga dari Komnas Haji yang katanya memang belum pantas lah untuk kesulitan yang semacam ini begitu ya. Persoalannya tidak sebesar itu begitu untuk kemudian dipansuskan dan sepertinya dari MUI juga belum ada tanggapan positif soal pansus tersebut. Mereka mengatakan sebaiknya jangan gitu. Jadi kita tunggulah karena Ya. sepertinya kalau tim dari DPR sudah gemas betul saya melihat komentar-komentarnya dari sepekan 2 pekan terakhir ini. Ya. Oke,
Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas support Anda, juga terima kasih atas doa-doa Anda kepada kami berdua. Dan doa yang sama, doa yang terbaik buat Anda semua dari kami berdua ya. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.